Jika membangun terowongan di darat saja sudah sulit, bagaimana manusia membangun terowongan bawah laut sepanjang hampir 40 km? Masalahnya mereka harus menggali dari dua negara berbeda tanpa pernah saling melihat. Dengan puluhan meter air laut tepat di atas kepala mereka, tekanan air menjadi ancaman terbesar. Karena itu mereka harus menemukan lapisan batu yang tepat sebelum menentukan jalur terowongan. Selama lebih dari 2 dekade mereka mengebor ratusan titik di dasar Selat Inggris untuk memetakan lapisan batuan di bawahnya. Hingga akhirnya mereka menemukan chalk marl, batuan yang cukup lunak untuk ditembus mesin bor, namun cukup kuat untuk menopang terowongan. Masalahnya lapisan ini tidak lurus dan GPS pun tidak berfungsi. Lalu bagaimana mereka bisa mengebor tepat di jalur yang benar? Para surveyor lebih dulu menyatukan sistem koordinat Inggris dan Prancis menggunakan alat pengukur jarak elektromagnetik berpresisi tinggi. Dari grid inilah mereka menentukan jalur terowongan. Koordinat tersebut kemudian dipindahkan ke dasar laut menggunakan metode yang disebut shaft plumbing. Sementara survei geologi menunjukkan tepat di kedalaman berapa lapisan chalk marl berada. Dengan menggabungkan kedua data itu, para insinyur menggambar jalur 3 dimensi yang harus diikuti TBM. Tapi pengeboran ini tetap bisa gagal. Karena itu mereka memulainya dengan terowongan kecil yang nantinya menjadi terowongan servis. Lalu bagaimana TBM bisa mengikuti jalur tersebut? Di belakang mesin bor dipasang sebuah laser yang terus menembak target di badan TBM. Selama sinar laser tetap berada tepat di tengah target, mesin berarti masih berada di jalur yang benar. Kalau bergeser sedikit saja, komputer langsung memberitahu operator untuk mengoreksi arah. Namun tidak ada jaminan kondisi batuan di depan selalu aman. Retakan kecil saja bisa menjadi jalan masuk air laut bertekanan tinggi. Karena itu TBM tidak pernah menggali secara membabi buta. Sebelum bergerak maju, alat ini mengebor hingga ratusan meter ke depan. Kalau ditemukan batuan yang rapuh, grouting langsung disuntikkan ke dalam retakan untuk memperkuat batuan sebelum TBM melewatinya. Setelah bertahun-tahun dan 11 mesin TBM, akhirnya 3 terowongan berhasil diselesaikan. Namun masih ada satu musuh yang tidak terlihat, udara. Saat kereta melaju hingga 300 km per jam, udara di depannya tidak memiliki ruang untuk keluar dan menghambat laju kereta. Bayangkan menekan sebuah pegas, semakin jauh ditekan, semakin besar gaya yang mendorong balik. Untuk mengurangi tekanan itu, kita harus memberi ruang agar pegas bisa memanjang. Prinsip inilah yang dipakai para insinyur. Mereka membangun ratusan saluran pelepas tekanan. Saluran ini memberi jalan bagi udara untuk berpindah, sehingga kereta dapat melaju dengan aman.